baru. Mari Bu, silakan. Silakan Tante. Bahan celana macam-macam warna Tante. Silakan pilih. Ini corak baru. Kalau mau bisa saya porting. Yang ini 3 meter. Ya. Ini kayaknya Bu. Yang lainnya? Kembalinya Bu. Terima kasih. Bu, apa itu yang jatuh? Copet, copet. Ini buat apa? Ada apa sih, Pak? Tahu. Wah. Kenapa, Dek? Uang saya 200.000. Ayo kejar. Kurang ajar lo. Ada orang mandi main nyerong aja. Sialan. Itu dia. Kemana larinya ya? Tahu. Yuk kita periksa rumah ini. Yuk. Dek, apa tadi ada orang masuk rumah ini, Dek? Aku sendiri tidak bisa melihat apa-apa. Mana aku tahu ada orang masuk atau tidak.
Rupanya matanya buta. Jangan-jangan dia sembunyi di belakang. Kalau begitu, permisi. Kami periksa ke belakang. Silakan saja, Pak. Siang-siang begini kok ada maling. Manis. Manis, kemana kau? Manis. Manis. Kau kemana? Awas. Ada maling tuh. Mari, ke sini. Pus. Siapa? Ibu, Ti. Oh, Ibu. Aku kaget. Aku kira... Kau kira maling jemuran? Jangan takut, Ti. Orang-orang sedang mengejarnya. Tapi barusan ada orang kemari mencari maling, Bu. Memangnya kita tukang sembunyikan maling? Kalau maling ketangkap di kampung, pasti mati. Kasihan ya. Sampai begitu. Mungkin dia sangat lapar. Terpaksa dia nekat. Mungkin karena dia tidak bisa berusaha lagi. Atau dagangannya di pinggir jalan dibersihkan. Mungkin juga rumahnya kena digusur tanpa ada penggantian. Atau memang dia malas. Oh, Nak Soleh. Mari masuk, Nak. Ada perlu apa, Nak? Perlu apa? Sewa rumah sudah terlambat berapa bulan? Kapan bayarnya? Sabar dulu, Nak. Ibu belum punya uang. Kan baru terlambat 3 bulan. Apa? Baru 3 bulan? Maunya berapa bulan? Sudah berkali-kali aku datang menagih hutang. Tapi selalu ibu minta aku bersabar. Bersabar apa lagi? Alasan terus-terusan. Kalau mau menempati rumah orang, harus dipikir. Kuat atau tidak bayar. Kalau tidak mampu, tinggal saja di kolong jembatan. Tapi... Awas ya. Kalau sampai dalam waktu 1 minggu ini hutang belum juga dibayar, lebih baik tinggalkan rumah ini. Mengerti? Nak Soleh. Ibu. Ibu, anakku. Sebenarnya ibu sudah tidak tahan lagi hidup seperti begini. Kalau ibu tidak ingat kau, Nak.
tenangkan hatimu ya. Mas coba panggil dokter dulu. Anakmu juga sakit. Jaga dia baik-baik ya. Mas, ada uang. Mas pergi dulu ya. Kelas 3, 30.000 rupiah. Mas, ada uang. Bawa saja istri saudara ke rumah sakit. Kelas 3, 30.000 rupiah. Mina? Hah? Hah? Mina? Mina! Mina. Mina. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu menangis lagi? Apakah Ibu dipukul Kak Soleh? Tidak apa-apa. Cuma yang Ibu pikirkan, dari mana Ibu harus bayar sewa rumah? Sedangkan buat makan sudah begitu susah. Sebenarnya Siti sudah lama ingin membantu Ibu. Cobalah Ibu cari pekerjaan buat Siti. Pekerjaan apa saja Siti mau. Asal bisa meringankan beban Ibu. Tidak usah, Ti. Biarlah Ibu yang mencari nafkah. Tidak mungkin kau dapat bekerja. Kau tunggu saja di rumah ya, Ti. Ibu masak nasi dulu ya. Ya, Bu. Bu, itu ayam Siti ya, Bu. Mau diapain? Jangan dijual ya, Bu. Hati. Bukan mau dijual. Ibu hanya memindahkan kurungannya. Ibu ke pasar dulu ya, Ti. Iya, Bu.
Manis. 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 Kemana kau? Manis. Manis. Dik. Dik, uang siapa ini? Uang? Tadi ibu tidak melihat ada uang. Uang siapa, Dik? Lebih baik ibu simpan saja uang itu. Jangan dipakai. Siapa tahu nanti orang itu datang lagi ke sini. Kalau begitu, ibu simpan saja uang ini. Sebaiknya begitu, Bu. Sepatu luar, celana luar, jam tangan luar, baju pun dari luar. Seperti orang dari luar Batang. Oh. Luar negeri dong. Jadi tambah berapa lagi nih Pak? 5.000 saja. Dik, makan dulu. Ibu mau pergi kerja. Bu, jangan lama-lama ya. Siti takut yang punya uang itu datang. Bu, Itu dia datang. Aduh, apa yang ibu harus lakukan? sebaiknya uang itu dikembalikan saja, Bu. Siti takut berurusan sama polisi. Yuk. Ibu? Apa anaknya mau? Iya Bu. Ibu ini Ibu Parno kan? Ibunya Siti? Betul ya Bu ya? Ya, betul. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah Bu. Apa-apaan ini? Ibu. Sudah lama Bu, saya cari-cari Ibu. Hampir saja saya putus asa. Apa kabar Bu? Aduh, sayang betul ya Bu ya. Mangga arum manisnya buat oleh-oleh Ibu jadi busuk. Tidak bisa dibawa Bu. Masa Ibu lupa sama keponakan sendiri yang di Surabaya? Saya ini kan Dola Bu, anaknya Pak Rusdi, kakak ipar Ibu juga. Coba Ibu ingat-ingat dulu. Dola Bu. Tapi Ibu... Begini Bu, sebelum ayah meninggal dunia dulu,
beliau ada berpesan kepada Dula. Dula, kalau kau nanti ke Jakarta, kau harus cari Bu Parno sampai dapat. Dan ini Bu, ada satu lagi pesan ayah. Kalau Dola nanti sudah jadi orang, Dola tidak boleh lupa sama ibu. Karena ibulah satu-satunya saudara ayah. Bu, Siti sudah besar ya? Sudah. Di mana sekarang, Bu? Ada di dalam. Oh. Ti. Ti. Oh, ini Siti, Bu. Kenalkan, ini Kak Dula, keponakan Ibu. Dola. Oh, maafkan, Siti tak dapat melihat. Keponakan? Keponakan yang dari mana, Bu? Kakak dari Surabaya, Ti. Anak pamanmu, Rusdi. Kenapa Ibu tidak pernah cerita tentang Paman Rusdi? Hah? Sudah berapa lama, Bu? Siti tidak bisa melihat. Sudah lama, sejak kecil, Nak. Mari silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Duduk, Ti. Kenapa waktu itu tidak cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, Bu? Ya, apa dikira masuk ke rumah sakit itu gampang? Kalau tidak ada uang, tuh, seperti si Hasan, anak tetangga sebelah. Sudah mau mati, masih tidak bisa diterima. Memang betul, Bu. Segalanya uang yang berkuasa. Ngomong-ngomong, Nak Dula tinggal di mana? Oh, Bu. Sementara ini saya tinggal di apa itu, Bu ya? Hotel Borobudur, Bu. Oh. Ibu ambil air dulu ya. Iya. Terima kasih, Bu. Hah? Bu, kenapa? Bu, tidak apa-apa kan? Tidak, Nak. Tangan Ibu gemetaran. Gemetaran? Ya. Sejak kemarin, pikiran Ibu kurang tenang, Nak. Ada apa? Sebelum kau datang, Ibu telah menemukan uang di atas meja. Entah uang siapa. Ibu belum pernah berurusan dengan polisi. Jadi takut, Nak. Sebaiknya begini, Bu. Sementara uang itu Ibu pakai saja dulu. Kalau nanti ada orang yang mau mengambil uang itu, biar Dola yang menggantinya. Merepotkan Nak Dula saja. Saya kan keluarga Ibu juga. Jangan dianggap orang lain. Terima kasih, Nak Dula. Dula pulang dulu ya, Bu. Ti? Iya, Kak. Marilah kita berpantun ria, hilangkan Kak Dula, Kak. Sudah lama tidak datang. Rosmini marah loh. Dia tunggu kakak terus. Aku sedang banyak kerjaan. Mana dia, Sirus? Dia sedang ada tamunya. Tunggu dulu dong, Kak. Seperti orang baru saja. Jangan menggoda, sudah ada yang punya. Marilah kita berpantun ria, hilangkan segala. Itu dia sudah keluar. Hilangkan segala duka. Ayo dong, cepat masuk. Marilah kita bergembira bersama. Marilah kita berpantun jenaka. Apa gara-gara Ros ngamar sama orang lain itu? Kakak jadi marah? Tidak.
Habisnya kakak sudah lama tidak pernah kasih uang. Emangnya harus ngutang-ngutang melulu. Tuh Bu Tuti, udah ngomel-ngomel terus. Bukan soal itu, Ros. Kok diam saja dari tadi? Dulu kok tidak begini? Heran, mentang-mentang sekarang sudah kaya ya? Aku cuma ingin meninggalkan tempat ini untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan mengizinkan. Jangan sebut-sebut nama Tuhan di tempat beginian. Nanti menambah dosamu saja. Ros, bukan begitu. Aku cuma kasihan padamu. Ros, cobalah kau cari suami yang baik untuk pegangan hidupmu di hari tua. Kok ngajarin? Yang janji mau jadi suami saja kagak nongol-nongol. Sekalinya nongol macem-macem alasan. Mau ini, mau itu. Kalau mau cari yang lain, cari aja tuh banyak. Hai Dul, jangan dimakan sendiri dong. Kau dicari si Mamat. Mana dia? Mana uangnya? Aku juga sebetulnya mau cari kau. Kau nggak percaya amat sih? Nih. Kok cuma ini? Mana sisanya? 200.000 kan? Ya, cuma itu. Kalian kan bisa bagi-bagi. Lain kali jangan begitu, Bung. Store dong. Jangan banyak omong ya. Aku patahin kau. Brengsek. Uang itu sekarang tinggal berapa? Hah? 130.000 rupiah kan? Tinggal bagi saja. Pakai ribut-ribut segala. Foto yang sudah aku ambil. Goblok. Kita tidak bisa hidup begini terus dulu. Apa artinya uang sebanyak ini? Hah? Kita harus tingkatkan usaha kita dengan ini. Bagaimana pendapatmu, Dul? Terserah kalian. Aku tidak mau ikut campur lagi soal ini. Aku mau tinggalkan cara hidup begini. Dan aku tidak akan injak lagi tempat ini. Benar? Kau tidak menyesal? Tidak. Biarkan aku dengan jalanku sendiri. Pak Jamal ya? Masih ingat Pak dengan saya Pak? Bu, Dula ya? Iya Pak. Kerja di sini sekarang? Iya Pak. Daripada nganggur. Tapi kalau Bapak ada kerjaan buat saya, tolongin dong Pak. Ini alamatku. Datang saja ke kantor. Terima kasih Pak. Sebenarnya pekerjaanmu di sana tidak sesuai, Dul. Ya, begitulah Pak. Tapi bagaimana lagi? Sekarang cari pekerjaan sulit sekali. Apalagi bagi saya yang tidak punya koneksi. Kau kan bisa pulang kampung. Kalau bukan karena orang tuamu, belum tentu kau bisa saya terima.
Nah, mulai besok kau boleh masuk kerja. Betul, Pak. Mungkin dari pertolongan Bapak inilah yang akan merubah jalan hidup saya. Manis. 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 Sini dia nih Manis nih. Ya, itu dia nih lagi diam nih. Sini Manis, sini. Sini, duduk. Manis. Ayo. Bandel ya. Mau kemana, Ti? Aku mencari si Manis, Kak. Oh. Tapi jangan jauh-jauh keluarnya ya. Iya, Kak. Ibu sudah lama ke pasar? Sudah, Ibu sudah pergi, Kak. Kapan Kakak pulang ke Surabaya? Oh, masih lama. Kakak akan selalu kemari selama Kakak ada di Jakarta. Apa kekurangan saya? Harta kekayaan saya berlimpah-limpah. Rumah, tanah, apalagi barang ini. Tidak semua orang bisa beli kalau tidak punya. Bukannya begitu, Pak Soleh. Saya tidak memandang harta kekayaan. Pak Soleh juga tahu, saya mempunyai suami yang sedang berlayar. Bohong. Saya tahu kamu janda. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Maaf, saya mau urus anak saya. Ya. Besok saya kembali lagi ya. Boleh, boleh saja. Tapi besok saya pasti pergi ke rumah Bibi. Ti, Kakak ada usul. Apa, Kak? Bagaimana kalau Kakak suruh Siti belajar sambil bekerja? Demi untuk kepentingan Siti juga nantinya. Belajar apa, Kak? Terus terang saja saya sudah lama ingin bekerja. Ingin bantu Ibu supaya beban Ibu tidak terlalu berat. Siti senang bukan? Kalau Siti bisa belajar, bermain musik, dan bisa bekerja apa saja. Betul, Kak. Tentu. Aduh, Siti senang sekali, Kak. Semuanya itu cukup untuk meringankan penderitaan Siti, bukan? Nanti Siti bilang sama Ibu. Tapi, di mana Siti belajar? Di rumah perawatan tunanetra. Kakak sudah bicarakan semuanya dengan mereka. Terus dah, biar dah, terus dah piting dah. Biar mampu dia dah, biarin aja dah. Ayo lepasin nih. Ini ada apa ini, ha? Kenapa ini? Berkelahi, ha? Kenapa? Dia kalau saya, Kak. Kau? Bukan saya, Kak. Dia. Kamu? Bukan, Kak. Kecil-kecil sudah main keroyokan. Berani 1 lawan 1, ayo. Ayo sana pergi. Awas kok. Terima kasih, Kak. Siapa yang datang, Ti? Kak Dula, Bu. Baru saja dia pergi. Katanya mau membantu Ibu dan menyekolahkan Siti. Apa itu, Bu? Siapa Dola? Keponakan Ibu, Nak. Kalau begitu, bayar dong sewa rumahnya. Sekarang.
Untuk tahun ini? Ibu minta tempo, nak. Masih minta tempo lagi? Saya kasihan sama Siti. Ini oleh-oleh buat Siti. Gak usah repot-repot. Sebenarnya saya mau lamar Siti. Siti cacat. Tak pantas untuk nak soleh. Apalagi aku orang miskin. Saya senang sama Siti. Biarpun dia cacat. Kan dia perempuan. Baiklah kalau begitu. Saya permisi dulu. Siti. Kakak pergi dulu ya. Biar aku miskin. Sudah. Bagaimana Pak Dokter? Masih ada harapan untuk ditolong. Oh, Ti. Apabila kornea matanya diganti. Hah? Selaput mata tersebut hanya akan didapat dari seorang donor mata. Operasi diharapkan berhasil. Yul, besok minggu pagi Kak Dula mau ajak kita jalan-jalan. Untuk apa kita jalan-jalan, Ti? Sedang kita tidak bisa melihat apa-apa. Ti? Yul, Kak Dula datang. Apa kabar Yul? Kabar baik, Kak Dula. Ti, ini gitar buat Siti. Kakak sudah belikan. Coba main. Aduh. Ya, supaya kau cepat pandai main gitar. Kak, Siti senang sekali mempunyai gitar sendiri. Siti bisa menghibur ibu, si manis di rumah, dan menghibur Kak Dula. Maka dari itu, Ti, hari ini kita pulang dulu. Tengok ibu ya. Ya, Kak. Siti sudah kangen sama ibu. Kita sekarang berada di mana? Inilah, Ti, pantai yang pernah kakak ceritakan itu padamu. Itu suara ombak ya, Kak? Iya, Ti. Dia sedang marah mengejar pantai.
Sayang ya, alam yang begitu indah, kita tidak bisa menikmatinya. Bagaimana rupanya gelombang air yang menimpa batu karang, Kak? Kakak sendiri tidak bisa menjelaskannya. Anak-anak itu kedengarannya girang sekali bermain di pantai ya, Kak. Kalau kita bisa ikut serta, aduh, senang sekali ya, Yul. Itulah kebesaran Tuhan, Ti. Dia buatkan alam ini untuk kita semua. Hanya bedanya, kita berdua tidak dapat melihat semuanya itu. Apa sesungguhnya dosa kita? Kak, di mana, Kak? Aku ada di sini. Apakah kita masih ada harapan dapat melihat sinarnya matahari? Kita tidak boleh berputus asa, Yulia. Kita harus selalu berdoa. Semoga kalian dapat melihat kembali. Kak, apa dengan doa saja kita nanti dapat melihat tanpa ada orang yang bisa menolong diri kita? Ya, disitulah Tuhan nanti yang menentukan. Kak, dapatkah kakak menceritakan keindahan alam ini? Meskipun Siti tidak bisa melihat, tapi Siti bisa menikmati keindahan alam ini. Betul nggak, Yul? Aku akan coba ya. Di sana, di depanmu, ada awan yang berwarna biru keputih-putihan yang mendatangkan hujan bila musimnya tiba dan mendatangkan panas bila musimnya kemarau. Sedang di bawahnya adalah laut yang berombak. Ditiup angin terkadang deras, terkadang lembut. Dan bila matahari terbenam, gelaplah semuanya ini. Tidak jauh berbeda dengan apa yang kau rasakan hari ini. Itulah semuanya keindahan alam di muka bumi ini. Dia merupakan daratan dan air. Dia merupakan cahaya, api, angin. Semuanya dalam penderitaan dan kebahagiaan. Kak Dula, ingin lihat foto ayah dan ibu. Bagaimana, Kak? Sama tidak dengan Yulia? Ayahmu gagah dan tegap. Dan ibumu pun cantik seperti kau. Ah, kakak bisa saja. Kak, Hah? pulang yuk. Rasanya sudah dingin. Ayo. Yul. Ayo, Siti. Si Manis sudah kangen sama kau, Ti. Manis? Kau mencari-cari aku ya? Sejak kau tidak di rumah, si Manis jarang mau makan. Habis, ibu tidak sempat memanggilnya. Ya, Bu. Kasihan si Manis. Manis. Sayang. Sekarang kau sudah pandai main gitar, Ti. Ibu tidak menyangka kalau kau bisa berubah dengan bantuan Dula. Selain main gitar, Siti juga bisa menjahit, Bu. Berolahraga dan kadang-kadang menyanyi bersama kawan-kawan.
Yun. Apa-apaan ini? Nanti malam jadi nggak? Apa yang jadi? Sembarangan aja kalau ngomong. Memangnya aku pernah janji sama situ? Alah, masa lupa. Jangan belaka pilon. Malu-maluin aja. Kalau dilihat orang, kau kira perempuan sini mata duitan ya? Bu. Manis. Manis. Jangan, Kak. Dia tidak bersalah. Ampun, ampun. Kau jadi berubah. Jangan. Ampun. Ampun. Kak, jangan. Lepaskan Siti. Siti tidak mau. Tolong. 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 Jangan. Jangan, Kak. Siti. Ibu. Siti. Bu. Di. Kenapa kau, Nak? Sakit? Sakit ya? Kok diam saja? Sakit ya? Di. Lama nasibku seburuk ini. Siapa yang melakukannya? Hah? Bilang. Siapa? Dula. Dula ya? Biadab. Ibu. Berlagak mengaku saudara. Padahal ada maksud yang tidak baik. Bajingan. Jangan kau coba-coba datang kemari lagi, Dula. Dasar laki-laki bajingan. Mentang-mentang aku orang yang tak punya. Seenaknya saja kau menghina aku. Pergi. Kurang ajar ya? Enggak, Bu. Kurang ajar. Sakit. Dari mana kau dapat uang? Sakit, Bu. Seharian melayang saja. Kau nyopet ya? Bu, ampun. Jangan bikin malu orang tua. Jangan, Bu. Tidak mau ngaku ya? Sakit, Bu. Aduh, Aduh, sakit, tidak Bu. mau Jangan, ngaku ya? Bu. Aduh. Kurang ajar, bikin jengkel aja.
Kurang ajar. Jangan bikin malu orang tua. Terlalu. Mau kemana tuh anak? Tono, awas ya. Nanti kalau kamu pulang ya, jangan bikin malu orang tua. Terlalu. Ada apa, Tono, Bu? Tuh, anak kecil-kecil mau jadi maling. Hah? Bu, kenapa sih Tono? Bagaimana saya tidak kesal? Seharian ngelayap saja. Oh. Permisi dulu, Kak. Iya. Mau apa tuh janda? Cuma ngobrol aja. Kopi. Ton, kata ibumu, kau mau jadi maling? Iya. Tidak. Jadi, kau dapat uang dari mana? Dari Pak Pak siapa? Hah? Dari Pak siapa? Pak Soleh. Pak Soleh. Oh, Pak Soleh. Tono disuruh oleh Pak Soleh. Iya. Tidak. Loh. Jadi, kenapa dia kasih uang sama Tono? Tono tidak perlu takut sama Pak Soleh, ya. Kalau Pak Soleh marah sama Tono, bilang sama Kak Dola. Waktu Tono lagi cari uget-uget di belakang rumah Kak Siti, Tono lihat Kak Siti berkelahi dengan Pak Soleh. Terus Kak Siti menangis. Tahu-tahu Tono dikejar-kejar. Terus Tono diancam. Katanya kalau bilang siapa-siapa, kepala Tono mau diinjek-injek. Terus Tono dikasih uang 1.000. Tono bingung. Tono beliin apa? Akhirnya Tono pikir-pikir, Tono beliin pistol-pistolan. Benar? Hah? Tidak bohong? Benar, Kak. Hei, kau Soleh, yang merasa jagoan di kampung ini, keluar kau. Kurang ngajar kau ya. Ayo, bangun. Kenapa diam? Hah? Kau betul-betul biadab. Tidak punya peri kemanusiaan. Binatang kau. Lo kalau ngomong, jangan sembarangan. Lo kan baru kenal sama gua. Kau dicari gara-gara. Mau apa sih lo sebenarnya? Hah? Bu Parno, mana Siti? Mana Siti, Bu?
Ada apa, Dik? Si Soleh sedang dikirim ke Komseko. Komseko? Dia tuh, bajingan yang memperkosa Siti. Hei, kau kenal Padana itu? Kenal, Pak. Pernah beri uang padanya, kan? Pernah, Pak. Untuk apa? Ayo jawab. Saya akui kesalahan saya, Pak. Waktu itu saya hilap. Tahan dia. Siapa? Ayo masuk. Jangan, Pak. Tolong saya, Pak. Saya minta ampun, Pak. Ayo masuk. Ampun, Pak. Pak, saya minta ampun. Pak. Kau bikin malu saya saja, Dul. Kau diskors 3 bulan. Dan barang seharga 1 juta rupiah itu harus kau ganti. Baik, Pak. Semuanya akan saya ganti. Hedul, kau datang. Cari siapa? Mana si Mamat? Mat, sudah datang. Ayo, saya. Tambah lagi. Itulah. Aku tahu pasti bahwa kau akan kembali. Bagaimana dengan rencana barumu? Gagal. Apa ada yang perlu dibereskan? Ya, aku perlu uang. Uang? Mari. Ayo. Pak. Ada apa? Dula, Pak. Dula. Kawan lama. Ini yang namanya Dula. Perlu apa? Dia perlu uang, Pak. Uang? Di sini bukan bank. Tapi kalau kau berani dan pandai menggunakan ini, semua pasti beres. Mat, panggil Toto dan Bano. Baik. Bano, Toto, masuk. Duduklah dulu. Aku ada rencana. Coba kalian perhatikan baik-baik. . 1,
Toko Mas itu jam 5 tutup. Dan jam itu juga Mas Batangan akan dikeluarkan dari peti besi. Jangan membuang waktu lagi. Kalian harus mengadakan penggerebekan. Ya, rencanaku seperti itu. Kalau kita berhasil, kita akan bagi bersama. Setuju? Baik. Kapan kita mulai? Secepatnya. Selamat sore, Tuan. Sore. Kok buru-buru mau ditutup? Sepi, Pak. Saya ada perlu sebentar, Tuan. Besok pagi saja, Pak. Saya ada urusan. Sebentar saja. Bisa kan? Boleh. Terima kasih, Tuan. Begini. Saya ingin membeli emas batangan. Tapi saya tidak jual emas batangan, Pak. Seperti ini, Tuan. Jangan bergerak. Toto, Muhammad, cepat. Kejar dia, Tok. Ya. Awas, jangan bergerak. Kurang ajar. Muhammad, beresin semua. Oke, dulu. Cepat, Mas. Tok, cepat, Tok. Cepat tinggalkan tempat ini. Ayo. Ayo, ikut. Kijang 16. Kijang 16. Jangan kedengaran perampokan. Cepat menuju sasaran. Kijang 16 siap laksanakan perintah.
Pak dokter, dalam kantongnya kami temukan kartu ini. Apa tidak ada tanda pengenal lainnya? Tidak, Pak. Siti siapa? Katanya adiknya. Bagaimana tekanan darahnya? Tekanan darahnya 100/60, nadinya 120. Dokter, sebelum... Jangan bergerak. Sebelum saya mati, tolong mataku buat adikku yang buta. Ini kau punya? Iya. Siapa nama adikmu? Siti. Alamatnya di... Ya, saya sudah tahu. Bu, ini di mana? Di rumah sakit, Ti. Matamu akan diobati oleh Pak Dokter. Bu, ini nama Siti. Betul, Suster. Mari Siti, matamu akan saya obati. Mari. Silakan, Bu.
Ibu. Dula, anakku. Ibu. Maafkan Ibu, Nak. Ibu tidak sengaja telah mengusirmu, Nak. Jangan bilang kepada Siti, Abu. Katakan ulah pergi jauh untuk pengobatan matanya, Abu. Dula. 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 Tunggu saja di ruang tunggu, sebab dia akan dioperasi. Maafkan Ibu, Nak. Ibu sangat menyesal telah mengusirmu. Akhirnya kau menjadi korban demi kita, Dula. Beberapa hari yang lalu, Kak Dula telah menyuruh saya untuk menuliskan pesannya ini padamu. Adikku Siti, kakak akan pergi jauh. Sementara kau jangan cari kakak dulu. Semoga kau selalu sehat-sehat saja. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi. Kakakmu, Dula. Hei, Bung. Bung.
Aku mau jumpa dengan Siti. Aku mau mengawininya untuk mempertanggungjawabkan perbuatanku. Itu baik sekali, Bung. Untuk menginginkan dosamu kepada Tuhan. Dan hukumanmu tidak terlalu berat. Coba kau ajukan keinginanmu yang baik itu kepada Bapak Kepala Penjara. Aku yakin Tuhan akan menolongmu. Tutup lagi. Siti. Bu. Anakku Siti. Anak Kak Dula. Itu Pak Dokter, Ti. Kak Dula baru pergi. Syukurlah. Tuhan Maha Kuasa. Siti, besok kau boleh pulang, ya? Oh, pulang. Oh, ini rumah kita. Itu si Manis. Oh, Manis. Manis. Manis sayang. Oh, bulumu cantik sekali. Kau sudah makan? Kau tidak akan lapar lagi. Kau tidak usah tunggu ibu pulang. Diam di sini ya. Bu, apa Kak Dula tidak datang kemari lagi? Kak Dula, aku ingin sekali melihatmu. Karena aku sudah bisa melihat indahnya alam. Seperti yang pernah kau ceritakan padaku. Kak Dula. Dula. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah manusia yang tidak mempunyai peri kemanusiaan. Gara-gara dia keluarga kita jadi begini. Mengapa kau datang kemari? Siti, aku soleh.
manusia biadab. Tapi semua itu sudah berlalu. Sekarang aku mau menebus dosaku. Maafkanlah aku, Siti. Terimalah keikhlasan hatiku untuk mempertanggungjawabkan perbuatanku. Apa maksudmu dengan tanggung jawab? Mengawinimu, Siti. Mengawini aku? Tidak. Tidak, Soleh. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kau akan menjadi calon suamiku. Tapi, bukankah perbuatanku adalah suatu hal yang salah kepadamu? Dan setiap kesalahan harus kupertanggungjawabkan. Demi untuk kebahagiaanmu, Siti. Tidak. Tak mungkin aku bisa bahagia dengan orang yang pernah menodaiku. Manusia bukanlah dewa yang tidak mungkin berbuat salah. Aku berjanji, meskipun kau menolak, bila hukumanku telah berakhir, aku akan tetap mencarimu untuk meringankan dosaku kepada Tuhan. Aku pergi dulu, Bu. Inilah pantai yang pernah aku ceritakan kepadamu itu, Ti. Dialah segala keindahan, merupakan kebahagiaan dan penderitaan. Seperti apa yang kurasakan kini. Kak Dula, kau telah banyak berkorban untukku. Semoga kau diterima di sisi Tuhan.